SPD itu ada tugas loh, iya kan? Tugas rumahnya ada ya? Tugas Ada apa? deh. Oh iya, tugas tentang jurisprudensi dan hubungan dengan sosiologi itu kan? Sebenarnya sih aku agak kurang paham ya tentang jurisprudensi itu apa. Masih bingung juga hubungannya dengan penjelasannya itu. Sama loh, aku juga. Tapi bener deh, perasaan tuh di MST udah di-share. Coba deh kita lihat MST masing-masing. Bener nggak? Buka dulu. Itu tugas yang Wioka. Iya bener. Nah ini, bener kan? Due date-nya sampai tanggal 28. Iya, tugas Iya. kelompok nih, coba. Silakan sapi kirim tugas dulu. Nah, itu datang. Hei, Ayo, tugas apa nih? lagi bahas ini tugas. Tugas SPD. Serius banget perasaan. Iyalah, due date-nya besok tanggal 28, gimana dong? Ini pada bingung, jurisprudensi itu apa, pada nggak ngerti gitu. Sama, aku juga belum begitu paham tentang jurisprudensi itu, gimana penjelasannya. Oh itu, aku ada video kasusnya nih kok, mau lihat bareng-bareng nih. Boleh? Nah, boleh. Punya nobar gratis nih. Mana, Klik? Ya, Nih, coba. bentar. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ayu Permata dalam Seputar TV. Pemirsa, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama pada hari ini. Selama dalam tahanan, Yayasan Hua Infons memaksa Budi menjual merek tersebut sebesar 400 juta rupiah, sedangkan kepada Lo Iwan Setiadharma sebesar 400 juta rupiah dan disetujui. Meski belakangan, uang 400 juta rupiah tersebut tidak pernah dibayarkan. Adapun untuk pidananya, Yayasan Hua Infons dan Lo Iwan Setiadharma berdamai dan tidak meneruskan laporannya. Hal ini adalah merupakan misbreak van omstandigheden yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHP, yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak penggugat. Saya Ayu Permata, pamit undur diri. Pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi dapat diartikan sebagai suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain setelahnya dalam pengambilan putusan perkara yang sama atau sejenis. Jurisprudensi ini merupakan salah satu sumber hukum. Jurisprudensi digunakan ketika tidak adanya aturan yang mengatur pada suatu kasus yang dipersidangan dalam pengadilan. Ambil makan ya? Apa sih ini? Cuma tulisan Dengar kan? Halo. Sini. Ini lagi. Dari mana lu pada? Ya, dari rumah. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Ini cenderungnya saya lihat video. Nih ada video penjelasan tentang tugas SPD. Oh, kalau ini aku sudah nonton ini. Jadi kesimpulannya jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman untuk memutuskan suatu perkara yang sama di zaman sekarang. Begitu ya. Kenapa hakim menggunakan jurisprudensi? Iya nih. Karena apa hakim di Indonesia tidak bisa membuat keputusan sendiri? Ini aku punya video untuk menjawab kebingungan kalian. Lalu dengan sosiologi apa? Oke, jadi lahirnya jurisprudensi karena adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang terjadi. Lalu hubungannya dengan sosiologi apa nih? Jadi kan zaman tuh semakin berkembang, terus teknologi juga semakin berkembang, pokoknya semua semakin berkembang kan, otomatis pelanggaran juga makin berkembang. Nah, karena pelanggaran itu belum diatur dalam undang-undang, jadinya hakim itu membuat keputusan yang disesuaikan sama sosiologi gitu, sosial manusia selama berkembangnya zaman ini gitu. Nah, sebelum terbentuknya UU,
yang mengatur hal tersebut, maka hakim yang selanjutnya menangani hal serupa dapat menggunakan keputusan hakim sebelumnya sebagai preferensi untuk mengambil keputusan yang dinilai hakim. Itu Akhirnya bisa dibantu juga. Iya nih, terima kasih banget ya udah bantu ngasih penjelasan melalui video tadi. Jadi kita bisa ngerjain tugasnya Bu Yuke. jadi masih nggak sia-sia nih cari video kasusnya yang ada. Besok-besok cariin video lagi ya biar nambah pengetahuan. Boleh? Boleh dulu apa ya? Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yok Hebert Arubdika SH.MH selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Budaya Dasar Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Perkenalkan, saya sendiri Krisna Ambarwati, ahli Madya NPM 2010-1236. Saya dari kelompok 1, yaitu kecenderungan dalam jurisprudensi dan hubungan dengan sosiologi. Dan yang pertama, apa pengertian dari jurisprudensi? Jurisprudensi dapat diartikan sebagai keputusan hakim terdahulu untuk menyelesaikan suatu perkara dan tidak diatur dalam undang-undang dan menjadi pedoman para hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Dan yang kedua, apa dasar hukum jurisprudensi? Dasar hukum jurisprudensi adalah Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 mengenai keputusan hakim. Dan pengertian dari sosiologi. Apakah pengertian dari sosiologi? Pengertian dari sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antar hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, di mana manusia tidak akan jauh dari yang namanya hubungan sosial. Karena hubungan sosial itu sangat penting bagi perilaku yang ada di masyarakat. Nah, setelah penjelasan dari jurisprudensi dan sosiologi, adakah hubungan antara jurisprudensi dan sosiologi? Tentu ada. Jurisprudensi merupakan sumber hukum, di mana hukum itu bersifat dinamis dan hidup. Oleh karena itu, hukum akan terus berkembang mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Keputusan hakim akan sangat mempengaruhi perilaku yang ada di masyarakat, dan sebaliknya, perilaku masyarakat akan sangat mempengaruhi keputusan dari seorang hakim itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurisprudensi dengan sosiologi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Demikian penjelasan mengenai kecenderungan dalam jurisprudensi dan hubungan dengan sosiologi. Adalah penjelasan singkat kami tentang kecenderungan dalam jurisprudensi dan hubungan dalam sosiologi. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Yoke, selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yok Hebert Arubdika SH.MH selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Budaya Dasar Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Perkenalkan, saya sendiri Krisna Ambarwati, ahli Madya NPM 2010-1236. Saya dari kelompok 1, yaitu kecenderungan dalam jurisprudensi dan hubungan dengan sosiologi. Dan yang pertama, apa pengertian dari jurisprudensi? Jurisprudensi dapat diartikan sebagai keputusan hakim terdahulu untuk menyelesaikan suatu perkara dan tidak diatur dalam undang-undang dan menjadi pedoman para hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Dan yang kedua, apa dasar hukum jurisprudensi? Dasar hukum jurisprudensi adalah Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 mengenai keputusan hakim. Dan pengertian dari sosiologi. Apakah pengertian dari sosiologi? Pengertian dari sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antar hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok,
di mana manusia tidak akan jauh dari yang namanya hubungan sosial. Karena hubungan sosial itu sangat penting bagi perilaku yang ada di masyarakat. Nah, setelah penjelasan dari jurisprudensi dan sosiologi, adakah hubungan antara jurisprudensi dan sosiologi? Tentu ada. Jurisprudensi merupakan sumber hukum, di mana hukum itu bersifat dinamis dan hidup. Oleh karena itu, hukum akan terus berkembang mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Keputusan hakim akan sangat mempengaruhi perilaku yang ada di masyarakat, dan sebaliknya, perilaku masyarakat akan sangat mempengaruhi keputusan dari seorang hakim itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurisprudensi dengan sosiologi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Demikian penjelasan mengenai kecenderungan dalam jurisprudensi dan hubungan dengan sosiologi. Adalah penjelasan singkat kami tentang kecenderungan dalam jurisprudensi dan hubungan dalam sosiologi. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Yoke, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Budaya Dasar, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan terlibat dalam pembuatan video ini. Semoga dengan adanya video ini kita dapat lebih memahami apa itu hubungan jurisprudensi dan dalam sosiologi.